Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali sahabat siar Anda, Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya menemani Anda di siang ini. Tentunya di jam 2 ini kita berada dalam program spesial talk show ya. Dan bintang tamunya siapa nanti bakal Uci kenalin ya. Dan yang pasti siaran ini bisa Anda dengarkan melalui live audio streaming kita di www.sipfm.com. Dan juga buat Anda yang mungkin gak sempat dengerin full di hari ini, nanti bisa ditonton ulang ya di channel YouTube SIP FM, SIP Media ya. Oke, keluarga SIP, di edisi kali ini kita akan berbicara tentang perundungan anak dan kenakalan remaja ya, bersama salah seorang tokoh anak inspiratif Sumatera Barat ya, adalah Thayyibal Syafiq. Alhamdulillah sudah di studio bersama Uci, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Syafiq. Halo, waalaikumsalam sahabat inspirasi dan Kak Uci. Iya, apa kabar Syafiq, sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Uci gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat dong ya, harus sehat dan semangat ya. Iya benar banget. Syafiq, gimana ini rutinitasnya, aman dan lancar? Alhamdulillah terkendali dan aman lancar Kak. Dan yang pastinya bertambah ini dong ya, bertambah sibuk ya, apalagi dinobatkan sebagai tokoh anak inspiratif. Ada aja gitu ya kegiatannya ya. Salah satunya memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua nih keluarga SIP ya, di special talk show di SIP FM hari ini. Nah Syafiq, kita mau bicara tentang, kita ngobrol santai aja ya. Iya benar banget. Tentang perundungan anak dan kenakalan remaja. Ini kalau kita lihat ya, beberapa waktu belakangan mungkin di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat juga ya, kasus ini mungkin bisa dibilang marak terjadi gitu ya, perundungan anak dan juga kenakalan remajanya, dan dari waktu ke waktu jumlah kasusnya meningkat gitu ya. Nah Syafiq sebagai tokoh anak inspiratif ini ya Sumatera Barat tahun 2023 ya, nah ini gimana sih melihat kasus ini menurut Syafiq sendiri dari sudut pandang seorang tokoh anak inspiratif, seperti apa nih Syafiq? Tentunya sangat prihatin ya Kak, terhadap banyaknya kasus-kasus perundungan dan kenakalan remaja yang terjadi di Sumatera Barat ya. Tentu yang kita ketahui sebenarnya kenakalan remaja ini sangat rentan terjadi di usia remaja. Dan contoh kenakalan remaja yang kita ketahui mungkin kayak tawuran, yang sekarang lagi marak-maraknya ya Kak, tawuran, narkoba, bullying, apalagi seperti bullying atau perundungan itu lagi marak-maraknya kasus ini terjadi di daerah lingkup kita ya. Provinsi Sumatera Barat ini, apalagi di kabupaten kota yang mungkin masih kurang sosialisasi terhadap perundungan dan kenakalan remaja gitu Kak. Selain prihatin, Syafiq juga ikut sedih sih Kak, melihat anak-anak atau korban yang berdampak pada perundungan tersebut. Syafiq juga menghimbau kepada teman-teman atau pelaku yang pernah atau melakukan perundungan, marilah berhenti kita melakukan perundungan atau kenakalan remaja lainnya, kurang lebih seperti itu Kak Uci. Karena memang banyak sekali ya efek yang bakal dirasain. Sebenarnya nggak cuman bagi korbannya aja nih dampak yang akan dirasakan ya, tapi juga bagi si pelakunya sendiri. Dan mungkin memang miris sekali kita melihat dalam usia yang masih anak gitu ya, atau pra remaja sudah melakukan berbagai penyimpangan gitu ya, perilaku menyimpang. Nah mungkin kita bisa bicara juga tentang dampak dari perundungan ini sendiri Syafiq. Seperti apa sih dampaknya gitu? Sebenarnya Kak Uci, dampak perundungan itu sangat berpengaruh besar Kak Uci pada mental anak-anak. Apalagi setelah perundungan ini kan juga ada tipenya juga Kak Uci. Ada perundungan itu perundungan fisik dan juga perundungan verbal. Itu yang kita ketahui. Perundungan fisik seperti kekerasan kepada teman-teman kita. Ada kasus kemarin itu di luar Sumatera Barat. Syafiq dapat informasi ini kasus juga trending topik kemarin nih Kak Uci, bahwa ada anak SD yang nusuk temannya pakai tusuk sate atau tusuk bakso, dan mengakibatkan yang fatal kan kepada temannya, dan temannya mendapatkan gangguan mental dan juga kesehatannya juga menurun gitu. Karena perundungan ini bagi Syafiq itu berbahaya sekali Kak Uci, karena yang pertama dia dapat mengakibatkan gangguan mental, juga merusak psikolog anak-anak ini juga
merusak masa depan kita gitu dari perundungan ini, karena dari kata-kata atau fisik yang didapatkan oleh korban itu sangat membuat fatal untuk kedepannya gitu, Kak Uci. Padahal mungkin kalau dilihat anak-anak mungkin bercanda gitu ya, mungkin bagi mereka itu sesuatu yang bercanda gitu, tapi bagi si korban ternyata itu akan menimbulkan gangguan mentalnya juga ya, tentang secara psikisnya juga kena gitu ya. Mungkin dalam hal ya yang biasa mungkin mendorong gitu ya, tapi diketawain gitu kan. Nah, didorong lagi gitu. Nah, ini sudah termasuk dalam hal perundungan atau bullying gitu ya. Benar, nah, mungkin contoh yang lain lagi untuk jenis-jenis perundungan ini yang bakal berdampak ke korbannya itu seperti apa lagi, Syafiq? Sebelum itu, Koci, yang kita ketahui tentang perundungan ini kan adalah perilaku yang tidak menyenangkan. Benar. Atau perilaku yang tidak baik, baik itu secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, karena dari perundungan ini sangat berbahaya tentunya, di mana bentuk-bentuk bullying yang kita ketahui itu kayak ancaman, pelecehan, atau dari kata-kata juga bisa bullying atau menghina, mencelat. Seperti itu adalah bentuk-bentuk bullying. Yang kita tahu tentang bahaya bullying itu dapat merusak hubungan sosial korban dengan pelaku. Itu dapat merusak hubungan kita dengan pelaku dan korban, sehingga mengakibatkan yang fatal gitu, Kak Uci. Dimana selain perundungan ini, Kak Uci, kasus senioritas yang kita sampaikan kemarin itu juga sangat berbahaya untuk anak-anak, di mana ada yang senioritas yang mengancam adik-adiknya, ada yang bermain fisik kepada adik-adiknya. Itu kan kalau bisa jangan ada lagi kasus seperti itu, karena kita mempunyai hak-hak anak tersendiri. Yang Syafiq ketahui tentang kasus-kasus anak kemarin ada yang di luar Sumatera Barat juga, yang sambil nendang-nendang, yang di Agam juga ada kemarin, Kak Uci, sempat viral juga di media sosial Sumatera Barat. Itu kan kita meresponnya itu sangat negatif ya, karena sebenarnya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan mediasi tanpa harus melakukan fisik. Kita harus mediasi, atau kita, dan untuk korban juga jangan sampai diam saja, juga harus melaporkan, tak mampu untuk melaporkan kepada guru atau orang tua, kepada teman terdekat, biar agar kita tidak diam saja, karena kalau kita diam aja nanti mental kita nanti akan terusik, jadi lemah gitu jadinya, Kak Uci gitu. Tapi mungkin karena ancaman-ancaman ya, misalnya nih sekelompok siswa lah gitu katakannya, karena emang sering terjadi di lingkungan sekolah gitu ya, kelompok siswa yang bully temennya, satu orang temennya gitu, karena ancaman-ancaman. Nah, teman yang dibully ini jadinya takut untuk melapor. Nah, harusnya seperti apa sih, menguatkan ini si korban ini biar ayo dong lapor gitu, karena kan kita aja yang mungkin kalau diancam pasti bakal bungkam gitu kan, takut buka suara. Nah, ini seperti apa, Syafiq? Ya, bagi dari Syafiq sih sendiri tuh, Kak Uci, kita harus percaya diri yang pertama. Jangan, yang sekarang kan banyak insecure ya. Insecure. Jangan sampai insecure, harus percaya diri bahwa ada teman atau orang yang mendukung kita. Kita harus yakin pasti banyak orang yang support dan dukung kita. Dan kita juga harus biar tidak ada terjadinya perundungan ini, jagalah hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Hilangkan sifat gengsi, atau ketika mengajak ketemuan hilangkan sifat-sifat seperti itu. Kemudian kita ciptakan hubungan pertemanan yang saling menguntungkan, membantu teman ketika sedang membutuhkan bantuan dari kita. Kemudian selalu mengerti keadaan teman kita sendiri gitu, Kak Uci. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dampaknya bakal banyak sekali dampak yang akan ditimbulkan ya. Tadi salah satunya juga akan mengganggu hubungan sosial gitu ya. Pasti bakal nggak enakan gitu kan. Dan juga lingkungan pertemanan kita juga akan menjadi sempit kayaknya ya. Nah, itu bagi korban, mungkin terkhusus bagi pelaku ini, apa sih bentuk dampak yang mungkin akan timbul bagi si pelaku ini? Dampak yang akan didapatkan dari pelaku itu adalah yang pertama, kita tentu dikucilkan jika permasalahan ini emang dibawa ke hukum. Biasanya kalau 17 tahun
ke atas, kayak masalah-masalah itu akan dibawa ke hukum tentunya Kak Uci. Dan permasalahan kasus-kasus anak juga sampai saat ini ada yang dibawa ke sekolah, di sekolah dan juga di pihak berwajib dihukum. Dan tentunya kita malu dan orang tua kita juga malu dong anaknya berbuat seperti itu gitu Kak Uci. Dan harapan Syafiq dan pesan Syafiq, janganlah sampai kita seperti itu gitu ya. Karena ini ada Syafiq dapat data juga nih Kak Uci dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu dalam periode 1 Januari sampai 27 September 2023 tahun lalu, itu kasus kekerasan di Indonesia itu tercatat 19.593 kasus. Itu lumayan banyak loh Kak Uci. Udah darurat ya. Iya, udah darurat. Itu baru yang tercatat. Belum lagi yang belum tercatat. Pasti banyak kasus-kasusnya. Karena disinilah nanti akan menimbulkan bahaya dari bullying itu seperti korban. Tadi Kak Uci nanya kan gimana dampak dari korban. Yang pertama, mungkin itu dia akan memicu masalah mental dia, gangguan tidur, penurunan prestasi dia, semangat belajarnya yang kurang, kemudian memiliki pikiran untuk balas dendam. Dia pasti mempunyai pikiran untuk balas dendam, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Pasti dia akan punya pikiran seperti itu dan memicu masalah kesehatan gitu Kak Uci. Dan untuk mengatasi bullying tadi, kita perlunya ada mendampingi korban. Kita harus bawa atau ajak korban tersebut untuk bercerita apa saja masalahnya, gimana, kita jalin komunikasi yang baik. Lakukanlah komunikasi terpisah dengan pelaku bullying gitu Kak, karena takutnya nanti makin drop gitu mentalnya gitu. Dan kita harus yakinkan kepada korban untuk memberikan rasa perlindungan yang aman kepada korban perundungan tersebut gitu. Oke. Nah, bicara soal apa yang harus kita lakukan, ya tentunya kita juga harus siap siaga gitu ya. Kita semua harus terlibat agar kasus perundungan anak ini tidak terjadi kembali gitu. Nah, bicara soal peran nih Syafiq. Nah, seberapa penting sih peran orang tua dalam hal ini gitu? Peran orang tua sebenarnya sangat penting Kak Uci. Dari kasus-kasus seperti ini, orang tua juga harus sering mengajak anaknya cerita, sering bertanya-tanya apa kasus di sekolah atau gimana di sekolah, gimana aktivitasnya gimana aktivitasnya Kak Uci. Karena kebanyakan sekarang anak-anak sekarang nih kayak lebih banyak diam dan tidak mau menyampaikan masalah. Tertutup ya banyak sama orang tua sangat tertutup dengan orang tua. Jangan sampai nanti takutnya orang tuanya kaget. Tiba-tiba ada masalah yang orang tua nggak tahu, tiba-tiba udah ada masalah besar seperti perundungan, kenakalan remaja. Dan contoh kayak kenakalan remaja nih Kak Uci, kan itu di Sumatera Barat, contohnya di Kota Padang sini, kita ngambil di Kota Padang yang Syafiq perhatikan. Contohnya kayak balap liar atau tawuran. Kita minta kepada orang tua, kita berharap orang tua bisa memantau anaknya 24 jam. Baik dia, apakah dia sudah di sekolah, sudah sampai di sekolah atau belum, apakah dia sudah di rumah jam 10 malam di atas, apa belum. Soalnya rata-rata di Kota Padang jam-jam 12 ke atas, jam antara menjelang dini pagi itu banyak sekali kasus-kasus kenakalan remaja seperti tawuran, balap liar. Itu juga sebenarnya akan merusak indeks pembangunan manusia di Sumatera Barat gitu Kak Uci. Karena alhamdulillah kemarin kan Sumatera Barat tahun 2023 kemarin kita menargetkan IPM kita bisa mencapai lebih dari 73%. Dan alhamdulillah ternyata realisasi kita lebih dari harapan kita. Alhamdulillah kita lumayan tinggi pada tingkat nasional kemarin. Kita mendapatkan posisi ke-9 di indeks pembangunan manusia itu kalau nggak salah 75,64% Kak Uci. Alhamdulillah IPM kita kemarin gitu, kurang lebih seperti itu Kak Uci. Oke, jadi dengan adanya kenakalan remaja yang sering terjadi itu akan menghambat IPM tadi ya. Iya benar Kak Uci. Kasihan juga karena kita harus harus ikut serta dalam penuntasan kenakalan remaja ataupun perundungan anak gitu ya. Nah,
buat ada keluarga sip yang ingin ikut sharing juga bersama kita di sini karena ini semakin seru ya karena kita gimana ya sebagai generasi muda apalagi buat Syafiq ini ya harus turut andil dalam meminimalisir ya minimal ya kasus-kasus perundungan anak ataupun aktivitas penyimpangan gitu ya, perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja ini. Silakan buat keluarga sip yang ingin bertanya, kita nantikan atensinya di 0812-2201-0159 ya, bisa melalui WhatsApp ataupun di telepon juga boleh ya, dan komen di feed Instagram kita yang terbaru nanti ya. Oke, Syafiq, kita break dulu. Keluarga sip juga jangan kemana-mana, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip kembali lagi di spesial talk show kita ya, bersama salah satu tokoh anak inspiratif Sumatera Barat, ada Thoyibal Syafiq ya. Dan kita masih membahas tentang perundungan anak dan kenakalan remaja. Buat Anda yang ingin sharing, mau tanya-tanya seputar topik kita hari ini, silakan komen aja langsung di feed Instagram kita yang terbaru ataupun chat WhatsApp kita. Telepon juga boleh ya di 0812-2201-0159. Nah, kita kembali ke Syafiq. Nah, Syafiq, tadi kalau kita sudah di segmen pertama tadi kita sudah bahas ya mengenai perundungan anak seperti itu ya. Dan di segmen kedua ini mungkin kita bisa juga ini bahas tentang kenakalan remaja yang terjadi di khususnya di Sumatera Barat ya. Seperti yang Syafiq singgung juga di segmen sebelumnya bahwasanya tengah malam ke dini hari gitu ya, banyak kita temukan bentuk kenakalan remaja gitu kan. Nah, ini sebenarnya Syafiq sendiri melihat hal ini seperti apa? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak-anak ini kan itu harusnya jam tidur ya, jam istirahat gitu kan kalau buat anak-anak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka ini cenderung melakukan tindakan penyimpangan seperti itu? Yang pertama mungkin dikarenakan faktor pengaruh dari teman itu sendiri, Kak. Dan kurangnya sosialisasi terhadap bahayanya kenakalan remaja di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Yang kita ketahui tentang kenakalan remaja ini kan adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja. Kenakalan remaja ini adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya ini adalah menyimpang. Contohnya itu kayak tawuran. Misalnya ada permasalahan atau konflik antara sekolah dengan sekolah ini, mereka lakukanlah mungkin baku hantam gitu ya. Mereka lakukanlah kenakalan remaja seperti ini, yaitu tawuran gitu, Kak Uci. Dan ini sepertinya kalau masalah tawuran ini kayaknya begitu ini ya, mengakar gitu ya. Misalkan nih angkatan tahun ini dia tawuran gitu ya. Kayaknya di tahun depan berulang lagi gitu ya, kayak diturunkan gitu ke juniornya gitu. Seperti apa sih kita harusnya memutus mata rantai seperti ini, Syafiq? Yang pertama bagaimana sih kita cara memutus mata rantai kasus kenakalan remaja yang itu tawuran gitu, Kak Uci. Yang pertama harapannya kita selalu memberikan edukasi sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang terhadap bahayanya tawuran, apa dampak yang didapat dari tawuran. Karena itu selain mendapatkan hukuman atau ini permasalahan dari pihak sekolah dan pihak berwajib, seperti umur 17 tahun ke atas, kita contoh ambil masalah tawuran gitu ya, Kak Uci. Tentu dia akan bermasalah di sekolah, atau diskor kah, atau diberi surat peringatan kah. Selain itu dia juga mendapatkan masalah dengan pihak berwajib karena sudah menggunakan sajam, senjata tajam, atau sudah melakukan yang kasus penyimpangan di contoh di bawah umur gitu kan. Dan selain antara dua yang dia dapatkan, tentu juga mendapatkan dosa besar. Karena ini juga kita juga harus coba kita renungkan. Selain mendapatkan masalah di sekolah, selain mendapatkan masalah di polisi, orang tua kita malu, teman lingkungan keluarga kita malu, tentu kita juga mendapat dosa, nanti akan mendapatkan ganjaran nantinya gitu, Kak Uci. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya di sini semisal kita mungkin kalau di sekolah gitu ya diberikan skor atau ada surat teguran gitu ya, artinya di sini guru juga berperan penting ya untuk memutus mata rantai
tindakan penyimpangan tadi gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat juga untuk penyebabnya ini kalau kita kembalikan ke keluarga ini seperti apa, Syafiq? Apakah mungkin di keluarga anak-anak yang seperti ini kurang mendapatkan perhatian begitu atau seperti apa? Oke. Mungkin dari penyebab dari tawuran ini mungkin kita pahami mungkin ada yang broken home atau ada masalah keluarga, dan juga ada pengaruh dari media, dari gadget gitu ya, ada pengaruh dari teman-teman, dan juga ada tekanan teman sebaya atau pengawasan orang tua yang kurang memadai itu Kak Uci. Dan kita harap orang tua bisa memantau anaknya, dan seharusnya ini kan sudah di rumah nih Kak Uci. Tentu orang tuanya juga melihat nih jam 10 apakah anaknya udah di rumah kah, apakah masih di luar. Kalau masih di luar coba dikontak kembali untuk balik ke rumah, karena dari kan juga tidak enak lah dilihatnya keluar-keluar tengah malam, juga nggak enak lah ya kalau dilihat gitu Kak Uci. Karena dari polisi, dari pihak berwajib, baik itu Polda, dari Polres, dari Polsek itu juga ada melakukan penerbitan atau memantau keadaan situasi malam jam 10 ke atas gitu. Tentu kalau didapati nanti dari Polsek misalnya kita keluyuran jam 2, kalau tidak ada alasan yang darurat atau alasan yang tepat, tentu kita dicurigai kalau ada kasus keluyuran, nah seperti itu Kak Uci. Oke. Jadi mesti harus ada patroli juga gitu ya. Tapi yang anehnya nih ya selama ini mungkin Kak Uci pribadi juga sering nih, apalagi di Jalan Khatib Sulaiman ya. Nah kadang jemput adik gitu kan ke kampus. Nah tengah jam 10, jam 11-an lah gitu ya. Itu masih udah mulai tuh buat balap liar seperti itu ya. Tapi di saat itu gak ada patroli sama sekali gitu ya. Nah ketika ada patroli mereka udah pada tahu nih kayaknya ini ada informasi dari orang dalam atau gimana gitu. Nah ini hal-hal seperti ini gimana Syafiq melihat? Sebenarnya kalau dari petugas sendiri kan mereka ada jam-jam patrolinya gitu ya. Tapi di saat mau patroli semuanya udah pada hilang gitu. Gimana ini? Oke. Sebelumnya kita ketahui dulu balap liar di Kota Padang itu Kak Uci, yang sering dilakukan anak-anak di bawah umur maupun 17 tahun ke atas, itu paling banyak dilakukan di Khatib Sulaiman yang Kak Uci bilang. Kemudian di bypass di area perkantoran kantor wali Kota Padang juga lumayan sering terdengar kita ya. Yang pertama itu mungkin penyebab remaja melakukan balap liar ini, yang pertama mungkin iseng atau cuma main-main saja, have fun. Orang-orang balap liar ini kan adalah dia mau mengadu kecepatan motornya, adu tanding gitu ya Kak Uci. Mungkin dia ingin coba motor yang dimilikinya apakah ada masalah dengan kecepatan gitu. Atau juga bisa jadi dia ada masalah keluarga, pelampiasan gitu. Atau juga balap liar ini hobi dia suka balap motor gitu Kak Uci, tapi dia tidak tahu mau realisasikannya di mana gitu. Sempat Syafiq usulkan kemarin tahun 2023, dan Syafiq juga sampaikan kepada Ketua IMI Sumbar, Bang Nasta. Beliau adalah Ketua Ikatan Motor Indonesia. Kita sampaikan kalau di Padang ini sangat banyak sekali kasus-kasus balap liar gitu Kak Uci. Karena kasus balap liar ini tentu sangat mengganggu penggunaan jalan raya. Dan ini juga balap liar ini juga mengakibatkan terganggu fungsi jalan. Selain itu menurut Undang-Undang 38 tahun 2004 nih Kak Uci, selain dia dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi kan sangat bahaya dampak dari balap liar ini sendiri gitu. Jadi sempat Syafiq sampaikan kepada Bang IMI, Ketua IMI Bang Nasta, untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah Kota Padang untuk dapat membangun atau pembangunan sirkuit di Kota Padang itu Kak Uci. Alhamdulillah kemarin ada lumayan respon positif dari masyarakat Kota Padang, juga
banyak gitu. Kenapa kita mengusulkan sirkuit? Nah, jadi karena biasanya kan yang resmi dari untuk balap-balap resmi yang sudah ada surat keputusan dari Ikatan Motor Indonesia dan sudah diizinkan oleh pihak berwajib dan pemerintah, itu kan biasanya nanti diinfokan langsung oleh Ikatan Motor Indonesia tuh Koci. Contoh nanti dia bukan balap di jalan, bukan balap di tempat-tempat masyarakat, dia nanti balap seperti kayak kalau di Padang-Pariaman sirkuit kantor bupati yang sudah diizinkan misalnya. Kalau di Padang tuh di Lanut gitu ya Koci. Karena di Padang ini kita selama ini memakai Lanut dan kadang kegiatan ini kan banyak teman-teman kita atau masyarakat Kota Padang yang hobi dengan motor. Tentu dia juga bingung harus dia pengen punya sirkuit kayak di Sawah Lunto kalau nggak salah udah ada sirkuit di Kandih ya Koci. Sedangkan kita Kota Padang sendiri yang ibu kota atas nama dalam cangkup ibu kota Provinsi Sumatera Barat itu sendiri, kita tidak masih memakai tanah dari angkatan udara. Kadang angkatan dari pihak Lanut kadang tiba-tiba ada darurat kegiatan latihan atau ada kegiatan latihan sehingga juga terganggu gitu untuk lombanya kadang diundur, kadang dipindahkan lokasi gitu. Jadi Syafiq mengusulkan sirkuit ini untuk di Kota Padang itu tak hanya menyalurkan hobi balap motor dan sirkuit ini nanti kan juga ada podium-podiumnya gitu Kak Uci di tempat startnya. Itu kita juga bisa menggunakan kegiatan pembangunan sirkuit ini juga tempat kreativitas anak-anak, ya kreativitas remaja. Bisa juga diadakan lomba kegiatan-kegiatan sana, juga bisa diadakan kegiatan 17 Agustus misalnya gitu, atau kegiatan sosialisasi tak hanya untuk cuma balap-balap motor saja. Daripada balap motornya di jalan raya, di jalan umum, itu kan sangat mengganggu penggunaan jalan raya. Maka kita alihkanlah ke pembangunan sirkuit gitu. Tentunya dia kalau ia pembangunan sirkuit itu dia akan ada proses atau step by step, langkah demi langkah. Tentunya tidak langsung jadi, tentu ada jalannya dulu yang dikerjakan gitu. Nanti baru nanti podiumnya, pagarnya seperti itu Kak Uci. Itu usulan Syafiq kepada pemerintah Kota Padang gitu Kak Uci. Oke, jadi sebenarnya kita ngasih wadah lah gitu ya. Iya benar Kak Uci. Biar apa ya, yang tidak beraturan jadi beraturan gitu ya. Sama kayak halnya mungkin yang suka katakanlah preman gitu ya, yang suka coret-coret fasilitas umum. Benar, nah, kemudian diwadahi dengan dibikinkan sebuah tembok yang khusus mereka di situ bikin mural gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang dia balapannya ini memang mungkin hobi gitu ya. Kita wadahi gitu ya. Nah, itu usulannya, mudah-mudahan terrealisasi ya Syafiq ya. Amin Kak Oci. Oke deh. Nah, mungkin banyak ya contoh-contoh kasus kenakalan remaja, apakah itu tawuran tadi ya, terus juga balap liar, narkoba mungkin ya, atau pergaulan bebas lainnya. Dan ini memang kembali lagi ke lingkungan terdekat, yaitu keluarga gitu ya. Bagaimana penanaman imannya dari anak kita biar tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku menyimpang seperti yang disebutkan tadi. Nah, mungkin nanti di segmen ketiga kita bakal lanjutkan kembali ya Syafiq ya obrolan kita. Mungkin nanti juga bakal ada ini ya disampaikan oleh Syafiq bagaimana sih pesan dari Bapak Wali Kota Padang ya. Nah, terus giat-giat seperti apa sih yang Syafiq lakukan untuk andil untuk mengurangi yang namanya perundungan anak tadi, kemudian kenakalan remaja. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya. Dan keluarga SIP tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Sudah di segmen terakhir keluarga SIP dan kita masih bersama tamu spesial kita ya di Special Talk Show hari ini. Ada Thayyibal Syafiq yang merupakan tokoh anak inspiratif Sumatera Barat. Nah, kita tadi sudah bahas banyak ya bersama Syafiq, mulai dari tadi perundungan anak ya Syafiq ya, kemudian juga kenakalan remaja yang mungkin sempat inilah ya meresahkan, bukan sempat lagi tapi memang meresahkan gitu ya warga sekitar gitu. Dan mungkin di segmen terakhir ini keluarga SIP dan juga Syafiq ini katanya ada nih pesan dari Bapak Wali Kota Padang, Bapak Hendri Septa. Nah, kira-kira pesan dari Wali Kota seperti apa sih terkait hal ini Syafiq? Iya, pesan dari Bapak Wali Kota Padang, Syafiq sebelumnya nih Kak, Syafiq punya kegiatan program Syafiq sendiri. Itu
bersama kita cegah perundungan. Nama program bersama kita cegah perundungan, dan itu dalam bentuk video konten video. Syafiq kolaborasi dengan Bapak Wali Kota Padang, dan alhamdulillah program Syafiq sudah terjalan, dan narasumbernya sendiri itu Bapak Wali Kota Padang, ya, Bapak Hendri Septa. Dalam konten tersebut Syafiq dan Bapak Hendri Septa mengajak anak-anak muda, teman-teman Syafiq yang ada di Kota Padang maupun juga di lingkup Provinsi Sumatera Barat untuk berhenti perundungan atau bullying. Janganlah sampai kita ada kasus-kasus bullying lagi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat gitu, Kak Uci. Kemudian Syafiq juga akan rencanakan dalam waktu dekat nanti akan ada narasumber bintang tamu yang ada di program Syafiq ini sendiri bersama kita cegah perundungan ini, dan itu nanti Syafiq akan posting di Instagram Syafiq sendiri, di Yuda Syafiq Official. Nah, di sana nanti bahkan Syafiq kolaborasi dengan baik itu tokoh-tokoh masyarakat di Sumatera Barat, konten kreator di Sumatera Barat, dan insya Allah di libur depan Syafiq akan fokus kepada kegiatan ini karena kan anak-anak muda zaman sekarang atau anak-anak sekarang kan sudah di era teknologi lah gitu ya, Kak gitu. Nah, jadi Syafiq maunya penyebaran atau kampanye Syafiq sendiri, yaitu kampanye tentang cegah perundungan, itu dapat dilakukan melalui media sosial gitu, Kak. Jadi contohnya sekarang Syafiq melakukan sosialisasi dengan bersama dengan SIP FM gitu, agar pesan-pesan ini tersampaikan kepada teman-teman kita. Teman-teman kita tahu apa itu dampak dan bahayanya dari perundungan itu sendiri, Kak Uci. Syafiq sengaja buat konten tersebut di Instagram, karena kan anak-anak sama sekarang kan banyak yang main Instagram, megang Instagram. Di TikTok juga ada, tapi Syafiq fokusnya ke Instagram dulu gitu, Kak Uci. Karena dari gadget ini sendiri nih, Kak Uci, itu mempunyai sebenarnya kalau negatif tentu ada, tergantung kita cara memakainya. Positif banyak sebenarnya, Kak Uci. Dari sini kita bisa mencari informasi lomba, dari sini kita bisa mencari banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Kan banyak nih kegiatan-kegiatan webinar online. Kita juga bisa dapat informasi, ilmu yang bermanfaat dari gadget ini sendiri gitu. Selain itu kita juga bisa berkomunikasi melalui gadget gitu, Kak Uci. Oke, jadi itu ya giat-giat Syafiq ya untuk ikut mengkampanyekan tentang stop lah gitu ya perundungan anak dan kenakalan remaja ini. Mungkin tadi balik ke pesan dari wali kota seperti apa? Jadi Bapak Wali Kota Padang mengajak milenial cegah perundungan. Jadi beliau mengajak marilah bersama kita cegah perundungan. Jangan sampai ada perundungan atau bullying di lingkungan sekolah atau dimanapun berada. Bapak Hendri Septa sendiri menghimbau bahayanya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah maupun masyarakat itu sangatlah bahaya gitu, Kak. Di pesan Bapak Wali Kota Padang kemarin saat Syafiq membuat konten kolaborasi dengan Bapak saat usai upacara kemarin di kantor Wali Kota Padang, upacara Hari Bela Negara. Anak-anakku semua, saya Hendri Septa berpesan janganlah melakukan perundungan. Itu bukanlah sikap yang baik. Perundungan adalah perbuatan yang tercela. Kalau kita melakukan perundungan, pasti nanti akan berbalik kepada kita gitu, Kak. Dan Bapak juga berharap generasi milenial saat ini memiliki karakter untuk selalu melindungi yang lemah, membela yang benar, dan menjadi anak yang hebat di masa yang akan datang gitu, Kak. Luar biasa ya, melindungi yang lemah bukan membuli yang lemah gitu ya. Karena yang lemah bisa sering menjadi target ataupun sasaran bagi perundungan anak ini ya. Jadi itu pesan Bapak Wali Kota Padang. Karena kita nih, Kak Uci, kita ini semuanya unik dengan kelemahan dan kelebihan kita sendiri. Tapi dengan cara menghargai dan berempati, itu adalah cara terbaik untuk mengatasi kasus bullying gitu, Benar Coach. sekali. Oke, jadi empati kita gitu ya, kepedulian kita sama orang lain gitu ya, justru akan menjadikan kelemahan yang ada pada diri seorang menjadi sebuah kekuatan gitu benar, ya, Masya Allah. Kalau pesan dari Syafiq sendiri ini ya, kita udah di segmen terakhir nih, singkat aja. Kira-kira apa sih pesan dan harapan Syafiq untuk remaja ataupun anak-anak di Kota Padang lah khususnya, silakan. Jadi pesan Syafiq, bullying adalah tindakan kelemahan, bukan kekuatan. Jika kamu kuat, gunakanlah kekuatanmu untuk melindungi dan mengangkat
orang yang terbuli gitu Koci. Di pesan Syafiq, teruslah menjadi remaja yang produktivitas, terus semangat dalam berkarya. Anak-anak muda sekarang Syafiq yakin pasti banyak karya, ide-ide. Kita adalah demokratis, kita adalah pemuda atau remaja yang demokratis. Selalu sampaikan saran atau pesan kepada pemerintah. Pemerintah kita terbuka, kita adalah negara yang demokratis gitu. Apapun ide, pesan yang bermanfaat untuk kita semua, maka sampaikanlah. Itu adalah karya kita. Kita harus terus mengukir prestasi yang akan berguna untuk masa depan nanti. Masya Allah, luar biasa sekali ya ngobrol bersama Uda Syafiq ini ya. Ini kita sapa juga nih yang udah like di Instagram SIP FM ya, keluarga SIP, ada Uda Syafiq official tentunya ya. Ada Nur Qoriah, ada Rika Putri Ayu, kemudian ada Ahmad Lidra juga ya. Dan juga terakhir ini ada xvv.fik gitu ya. Ini siapa nih? Yang penting ini terima kasih ya untuk Anda yang sudah like di postingan Instagram kita. Jangan lupa untuk follow akun kita untuk mengetahui informasi bermanfaat lainnya yang tentunya di siaran radio SIP FM akan kita tayangkan ya. Dan Syafiq, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga bisa memberikan motivasi untuk pendengar kita, terutama anak muda ini ya, agar berperilaku yang positif lah ya, melindungi yang lemah tadi gitu, bukan membuli yang lemah. Dan juga insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pribadi yang berkarakter baik ke depannya gitu. Syafiq, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Amin, ya. Oke, keluarga SIP, saatnya Uci pamit dari ruang dengar Anda dalam spesial talk show kita hari ini bersama tokoh anak inspiratif Sumatera Barat. Ada Thoyibal Syafiq yang membahas tentang perundungan anak dan kenakalan remaja. Untuk Anda yang mungkin gak full dengerinnya hari ini, mungkin bisa nanti dicek aja di YouTube SIP FM, yaitu SIP Media ya. Nanti akan kita tayangkan siaran ulangnya. Dan akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.